Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, silakan hubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, like, dan share. Semoga Anda tidak ketinggalan penyampaian kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama yang saya muliakan, atas segala fatwa-fatwanya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertama-tama puji dan syukur persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa melalui udara ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlinya, keluarganya, dan seluruh para sahabatnya, dan insya Allah kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat barokah juga syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam hal ada tiga golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah tiga golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah alangkah bahagianya orang itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan ini. Yang pertama adalah mujahid fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, perang membela agama Allah. Inilah mujahid fi sabilillah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam cabangan lain juga orang yang mencari nafkah di jalan Allah, mencari nafkah yang halal untuk menafkahi anak dan istri di jalan Allah, itu adalah termasuk mujahid fi sabilillah. Ini adalah cabangan. Yang kedua adalah membantu orang yang teraniaya, menyelamatkan orang yang dianiaya. Ini juga merupakan mujahid fi sabilillah. Kemudian yang ketiga adalah membela di jalan Allah. Semua hal di jalan Allah, membela semua hal di jalan Allah, ini juga termasuk jihad fi sabilillah atau cabangan daripada mujahid fi sabilillah tadi.
Yang kedua adalah pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Seorang pemuda itu adalah supaya dia tidak berbuat zina, maka dia menikah. Nah, dia menikah itu adalah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kalau ada orang yang menikah karena semata-mata untuk supaya bisa kehormatan dirinya, selamat dari kehormatan dirinya, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Dia menikah bukan karena ditekan oleh orang tuanya, karena dijodoh-jodohkan, tetapi memang karena dia untuk berusaha supaya dia bebas, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zina. Maka ini orang seperti ini adalah orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya agar dia bisa lebih leluasa untuk beribadah. Budak yang berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya dia bisa bebas, dimerdekakan sehingga dia bebas bisa beribadah dengan leluasa. Nah, itu budak seperti inilah budak yang akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari siksa dunia dan siksa akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu nomor 7416. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.